Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wa bihamdih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya atas nama mahasiswa Ahmad Nufail, program studi Pendidikan Agama Islam di Universitas Nahdlatul Wathon Mataram, atau yang disebut dengan UNW Mataram, Universitas Nahdlatul Wathon Mataram. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang masalah pengalaman saya selama di semester 2 belajar tentang tentang masalah sejarah peradaban Islam. Nah, di dalam sejarah peradaban Islam, kami berguru kepada seorang dosen perempuan yang bernama Dr. Hajah Yusifi Siti Aminah MPD, atau beliau lebih dikenal atau kerap dikenal dengan sebutan nama Umi Joy. Nah, dari pembelajaran selama di semester 2 ini kami telah melakukan sekitar 17 kali pertemuan. Di dalam setiap pertemuan, alhamdulillah saya mendapatkan banyak pelajaran dan banyak sekali inspirasi yang saya dapatkan dari Umi Joy. Hal yang terpenting yang saya dapatkan atau yang saya pelajari dari Umi Joy adalah hal yang pertama tentang masalah prinsip, yang kedua tentang masalah kedisiplinan. Beliau sangat luar biasa di dalam mempertahankan prinsip beliau, yang kedua itu di dalam masalah kedisiplinan. Beliau tidak mentolerir mahasiswa yang telat ataupun mahasiswa yang semisal memang bermalas-malasan. Apabila telat tanpa alasan, beliau itu sangat tidak mentolerir sama sekali. Itu bukti beliau ini sangat, secara kedisiplinan beliau sangat ketat, dan secara prinsip beliau sangat kuat. Nah, banyak hal kemudian yang saya pelajari selama di semester 2 ini. Mempelajari sejarah peradaban Islam itu sangat menyerukan. Kemarin di RPS yang beliau berikan, kami diberikan sekitar 10 bab. Masing-masing bab ini memiliki 3 poin penting materi yang harus dibahas, dan masing-masing mahasiswa itu diperintahkan untuk mengambil satu judul dan membuat artikel daripada judul tersebut. Nah, di semester 2 ini alhamdulillah Umi Jo sudah mengajarkan kami cara membuat artikel yang benar, agar nanti ketika kami sudah semester 4, 5, 6, ketika kami disuruh atau diperintahkan untuk membuat artikel, kami tidak kelelahan. Nah, kemudian selain membuat artikel, kami juga diajarkan cara presentasi yang baik, kemudian cara mengatur atau mengkoordinir kelas yang baik. Di kelas kami, contohnya kelas A, itu kami dibagi menjadi 6 kelompok. Kami ada 34 mahasiswa. Dari 34 mahasiswa ini dibagi menjadi 6 kelompok, kemudian masing-masing kelompok memiliki koordinator. Setiap koordinator itu nanti mengkoordinir kelompoknya masing-masing. Koordinator kelompok nanti itu akan melapor kepada kosma atau ketua kelas istilahnya kalau di dalam dunia kampus. Nah, jadinya itu salah satu manajemen yang digunakan oleh Umi Joy di dalam mengatur kami di dalam kelas. Nah, kemudian kemarin saya alhamdulillah itu ketika belajar sejarah peradaban Islam ini, saya mendapatkan sebuah judul artikel, disuruh membuat jurnal dengan judul pertama itu pengertian, kemudian signifikan tentang masalah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam apa sih? Pengertian sejarah peradaban Islam, kemudian signifikan sejarah peradaban Islam itu apa? Nah, kemudian di sana itu saya mengambil dari beberapa referensi. Contohnya kan sejarah peradaban Islam, kata sejarah itu diambil dari kata syajarah dari bahasa Arab yang berarti pohon, karena kita tahu pohon ini dia memiliki satu batang tapi memiliki cabang yang banyak. Demikian pula sejarah, dia memiliki satu akar tapi dia menjadi cabang-cabang yang berbanyak-banyak. Nah, di dalam bahasa Arab kata sejarah itu dikenal dengan istilah tarikh. Tarikh ini dia membahas tentang sesuatu yang sudah masa lampau. Jadinya sejarah berusaha menghubungkan sesuatu yang ada hari ini dengan sesuatu yang ada di masa lampau. Artinya sejarah itu berusaha menghubungkan kita yang ada pada saat ini, generasi saat ini, dengan generasi yang sebelumnya. Itu sejarah. Maka kita kaji sejarah. Nah, kemudian peradaban.
peradaban. Peradaban ini adalah perkembangan sebuah kaum atau sebuah kelompok, entah itu dari sisi ekonomi, entah itu dari sisi pendidikan, entah itu dari sisi politik, dari sisi kemajuan dan lain sebagainya, dari sisi aspek sosial, budaya ataupun yang lain. Itu semuanya mencakup peradaban. Kemudian Islam. Nah, artinya yang dibahas di dalam sejarah peradaban Islam itu semua hal yang terjadi di dalam Islam ini sejak era Rasulullah SAW nanti sampai hari ini, yaitu makanya nanti ada sebagian para ahli sejarah Islam membagi dia menjadi dua. Ada yang disebut dengan sejarah peradaban Islam klasik dan ada sejarah peradaban Islam yang modern. Nah, ini membuktikan artinya sejarah peradaban Islam ini sampai saat ini relevan kita kaji dan kita pelajari. Nah, banyak kemudian pembelajaran yang lain yang kita bisa dapatkan. Nah, dari sejarah peradaban Islam ini kita belajar banyak hal, bagaimana Rasulullah SAW memperjuangkan agama ini memang dari nol, yaitu ketika Rasulullah berada di Makkah, kemudian beliau itu memperjuangkan agama ini. Disuruh Rasulullah pertama hanya apa? Diperintahkan Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk berdakwah kepada keluarga-keluarganya saja. Jadinya setelah itu Rasulullah baru diperintahkan berdakwah secara jahar, yaitu ketika Umar bin Khattab masuk Islam, itu pada ayat yang mengatakan fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil jahilin. Nah, dan silakan tampakkanlah apa yang kamu perintahkan dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Artinya dari orang-orang yang bodoh, orang-orang jahiliyah pada saat itu. Nah, kemudian nanti puncak kejayaan Islam itu di masa Rasulullah, ketika Rasulullah itu sudah hijrah ke Madinah. Di sanalah Rasulullah mampu mendirikan syariat Islam secara lurus dan benar, kemudian mendirikan sebuah negara Islam, Daulah Islamiyah yang ada pusatnya di kota Madinah. Di Madinah setelah Rasulullah memiliki banyak teman-teman, memiliki banyak sahabat, pada saat itu Rasulullah bisa kemudian menaklukkan kota Mekah. Intinya dari sejarah peradaban Islam kita bisa belajar bagaimana cara kita mentauladani hidup Rasulullah, entah itu dari aspek ibadah beliau, aspek politik beliau, aspek budaya beliau, aspek ekonomi dan aspek sosial beliau. Nah, kemudian selanjutnya sampai dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, sampai selanjutnya sampai kita di hari ini. Jadinya itu semua bisa kita jadikan pelajaran bagaimana cara kita sebagai umat Islam bisa memanage dan mengatur diri kita dengan baik. Maka itulah fungsi pentingnya kita belajar sejarah peradaban Islam. Intinya ketika mempelajari sejarah peradaban Islam ini, saya memiliki atau mendapatkan banyak pengetahuan baru tentang sejarah peradaban Islam. Sekian dari saya, ini mungkin tentang pengalaman pembelajaran saya selama semester 2 di kelas Umi Joy atau Dr. Hajah Yusipi Siti Aminah MPD, yaitu selama semester 2 di UNW Mataram. Sekian dari saya, Ahmad Nufail. Wallahul muwaffiq ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.